Coba kamu bayangkan otakmu seperti kastil megah. Dulu, pintunya dijaga ketat. Apapun yang masuk harus lewat penjagaan. Tapi sekarang, setiap ding, buzz, dan pop-up dari notifikasi adalah maling yang lompat jendela dan duduk di ruang tamu tanpa izin. Yang pertama adalah digital distraction. Notifikasi itu kecil, tapi punya kekuatan seperti sihir jahat. Sekali kamu tergoda, 1 detik jadi 10 menit, dan tahu-tahu kamu udah nonton video sapi belajar berenang jam 2 pagi. Lalu ada digital dementia. Kita nyimpan ulang tahun, nomor telepon, bahkan belanjaan di HP. Padahal dulu kita hafal jadwal sinetron dan lirik lagu 1 album penuh. Sekarang, baru 5 menit ditinggal, kita udah lupa naruh HP di mana. Yang ketiga, digital deluge atau banjir informasi. Scroll sebentar di media sosial dan otakmu seperti disiram tsunami data. Dari gosip artis, teori konspirasi, sampai tips masak ayam kriuk, semua masuk tanpa filter. Akibatnya, otak capek tapi kosong. Dan terakhir, digital deduction. Dulu kita mikir, sekarang tinggal tanya Google. Teknologi memang membantu, tapi jangan sampai kita jadi penumpang tetap, lupa caranya mengemudi pikiran sendiri. Penjahat ini nggak pakai topeng atau senjata, tapi mereka mencuri satu hal paling berharga, yaitu fokusmu. Dan kalau kamu kehilangan fokus, kamu kehilangan arah. Kamu nggak akan langsung punya perut six-pack cuma karena beli dumbbell dan selfie di gym kan? Sama juga dengan otak. Dia bukan benda ajaib yang terus hebat selamanya. Otak itu otot, kalau nggak dilatih, ya melemah. Banyak orang bilang, aku nggak bisa fokus. Tapi coba tanya, kapan terakhir kali kamu benar-benar melatih fokus? Bukan sekadar pasang timer, tapi duduk, mengerjakan satu hal, tanpa buka tab lain, tanpa cek HP tiap 5 menit. Fokus itu kayak push-up, nggak langsung jago, tapi bisa banget dilatih. Untungnya, otak punya superpower bernama neuroplastisitas. Artinya, dia bisa berubah bentuk dan fungsi tergantung kebiasaanmu. Makin kamu tantang otak dengan hal-hal baru, makin lentur dan kuat dia jadinya. Tapi kalau kamu terus mengandalkan autopilot, ya siap-siap aja masuk mode default dan bosan setengah mati. Makanya pilih tangga dalam hidup, bukan lift. Jalur instan memang menggoda, tapi yang melatih daya tahan itu justru langkah-langkah kecil, melelahkan, tapi penuh makna. Jangan takut susah, takutlah kalau otakmu nggak pernah diajak mikir. Pernah nggak kamu bilang, duh, aku lupa, sambil senyum malu-malu, seolah itu hal sepele. Padahal, tiap lupa itu kayak lubang kecil di kapal, nggak terasa awalnya. Tapi kalau dibiarkan, bisa bikin tenggelam juga. Lupa nama orang yang baru kenalan, kelihatannya kecil, tapi bisa bikin kesan pertama berubah jadi kesan terakhir. Lupa janji, bisa bikin orang nggak percaya lagi. Lupa ide brilian, sayang banget, bisa jadi itu tiket emasmu yang terbang entah kemana. Intinya, ingatan itu bukan cuma kemampuan, tapi juga mata uang sosial. Dan lebih dalam lagi, ingatan itu pondasi kepercayaan diri. Semakin kamu bisa mengandalkan otakmu untuk menyimpan dan memanggil informasi penting, semakin kamu percaya pada dirimu sendiri. Rasanya kayak punya superpower yang bikin kamu berdiri tegak di tengah keramaian. Makanya, jangan biarkan ingatanmu lemah. Latih, rawat, dan hargai. Karena di balik setiap lupa, ada potensi, peluang, bahkan hubungan yang mungkin ikut menguap. Hidup itu aneh. Kita nggak bisa pilih lahir di mana, dari siapa, atau kapan. Tapi ada satu hal kecil yang justru mengubah segalanya, yaitu pilihan atau choice. Dan ya, huruf C untuk choice ada di antara B untuk birth atau kelahiran dan D untuk death atau kematian. Itu bukan cuma iseng, itu clue dari semesta. Setiap hari kamu dihadapkan pada pertanyaan kecil. Bangun sekarang atau snooze 5 kali? Fokus kerja atau scroll endless reels? Ngobrol jujur atau pura-pura baik-baik saja? Yang menarik, pilihan-pilihan kecil ini ternyata ngerakit hidupmu seperti puzzle. Satu demi satu, diam-diam, tapi menentukan. Waktu hidup lagi berat, pilihan kita jadi makin penting. Di tengah badai, kamu bisa pilih diam, kabur, atau tumbuh. Enggak mudah, tapi bukan mustahil. Kadang yang kita butuhkan bukan jalan keluar yang ajaib, tapi keberanian untuk memilih ulang dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang paling mengejutkan,
Nggak ada pahlawan berjubah yang bakal datang menyelamatkanmu. Penyelamatmu adalah versi dirimu yang selama ini kamu hindari. Dia ada di cermin, nunggu kamu bilang, ayo kita mulai dari sini. Coba bayangin dua benda ini, termometer dan termostat. Yang satu cuma nunjukin suhu, yang satu lagi ngatur suhu. Nah, pertanyaannya, kamu yang mana? Kalau kamu kayak termometer, kamu gampang banget ke bawah suasana. Kalau orang lain marah, kamu ikutan panas. Kalau suasana kacau, kamu ikutan kacau. Hidupmu jadi semacam refleksi pasif dari apa yang terjadi di luar. Capek? Jelas. Tapi kalau kamu jadi termostat, ceritanya beda. Kamu datang ke ruangan yang kacau, dan pelan-pelan kamu bikin suasananya tenang. Kamu nggak nunggu orang lain tenang dulu baru ikutan kalem. Kamu yang mulai duluan. Kamu jadi pusat gravitasi emosional di ruangan itu. Dan salah satu alat utama si termostat ini adalah fokus. Fokus itu kayak remote control buat dunia batinmu. Mau suasana sekeliling rusuh kayak pasar malam, kalau kamu bisa arahkan fokus ke hal yang kamu kendalikan, kamu tetap bisa tenang kayak meditator senior. Intinya, kamu bisa jadi penentu suasana, bukan hanya korban suasana. Jangan cuma bereaksi, berikan arah. Karena kadang dunia cuma nunggu satu orang yang tetap tenang, supaya semua orang ikut tenang. Kalau kamu bisa punya satu kekuatan super, pilih apa? Terbang? Nembus tembok? Bisa tidur 8 jam dalam 5 menit? Semua keren. Tapi ada satu kekuatan yang underrated banget, yaitu belajar cepat. Sayangnya, sejak kecil kita lebih sering diajarin apa yang harus dipelajari, bukan bagaimana caranya belajar. Akibatnya, banyak orang mikir mereka bodoh padahal cuma belum nemu cara yang cocok. Belajar jadi kayak siksaan massal tiap Senin pagi, padahal aslinya, itu jalan ninja kamu. Begitu kamu ngerti cara otakmu menyerap dan menyusun informasi, semua bidang hidup jadi lebih ringan. Mau belajar bahasa baru? Bisa. Mau ngerti keuangan? Gas. Mau jadi jago main gitar, coding, atau masak rendang? Semua bisa, asal tahu caranya belajar efektif. Belajar itu seperti cheat code kehidupan. Orang yang tahu cara belajar punya kunci untuk buka pintu manapun. Nggak perlu nunggu jenius lahir, cukup kamu yang penasaran dan sabar. Karena kalau kamu bisa belajar apapun, dunia jadi taman bermain. Caranya bisa kamu cek di channel ini. Kamu bisa punya buku catatan paling rapi, metode belajar paling canggih, bahkan pelatih pribadi sekalipun. Tapi kalau isi kepala bilang, aku emang pelupa, ya, otakmu bakal bilang, oke bos, siap laksanakan. Mindset itu kayak remote control tersembunyi yang ngatur arah hidupmu. Kalau kamu percaya diri kamu terbatas, maka segala kemampuanmu bakal menyesuaikan. Tapi kalau kamu mulai bilang, aku belum bisa, tapi aku bisa belajar, tiba-tiba pintu yang dulu kelihatan tertutup mulai kebuka satu persatu. Kadang suara paling kejam di kepala kita bukan datang dari musuh, tapi dari guru TK, mantan, atau orang yang asal lempar komentar kayak, kamu tuh nggak berbakat di situ. Tanpa sadar, kata-kata itu tumbuh jadi label di dalam diri, dan kita pakai label itu buat batasin diri kita sendiri. Berita baiknya, label bisa dicopot, keyakinan bisa diganti. Kamu bisa reprogram pikiranmu kayak update software. Nggak harus langsung jadi orang baru, tapi cukup mulai ngomong ke diri sendiri dengan cara yang lebih suportif. Karena kalau kamu nggak percaya sama dirimu sendiri, siapa lagi? Trauma sering dikira akhir dari cerita, kayak tanda titik yang nutup babak hidup. Tapi ternyata, buat banyak orang, trauma justru jadi awal baru. Kayak biji yang harus retak dulu sebelum bisa tumbuh jadi pohon. Bukan berarti semua luka otomatis bikin kita jadi versi yang lebih kuat. Tapi ada momen langka di mana kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai tanya, apa yang bisa tumbuh dari sini? Dan disitulah benih pertumbuhan sejati mulai muncul. Banyak tokoh besar yang jalan hidupnya berubah gara-gara luka, bukan karena mereka suka menderita, tapi karena mereka memilih untuk melihat trauma bukan sebagai penjara, melainkan sebagai bahan bakar. Mereka nggak nyangkali rasa sakit. Mereka memeluknya, mengolahnya, dan menyalurkan energinya ke sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri.
Dan kamu juga bisa, bahkan luka yang paling kamu sembunyikan bisa jadi kompas untuk misi hidupmu. Karena zona paling nggak nyaman seringkali adalah tanah subur untuk pertumbuhan. Dunia sekarang tuh kayak pesta kembang api yang nggak pernah berhenti. Notifikasi, email masuk, scroll TikTok 5 detik, tahu-tahu udah 3 jam. Jadi wajar banget kalau otak kita kadang bilang, udahan dong, aku pusing. Tapi kabar baiknya, fokus itu bisa dipanggil kembali. Caranya? Mulai dari yang kelihatan sepele tapi efeknya nyata. Misalnya, rapihin meja kerja kamu. Serius, meja yang rapi itu kayak sinyal ke otak. Kita siap kerja, bro. Terus, coba teknik Pomodoro. Bukan saus pasta ya, tapi teknik fokus 25 menit kerja, lalu 5 menit istirahat. Kecil, tapi efektif banget buat ngelatih konsentrasi kayak nge-gym buat otak. Dan jangan remehkan yang satu ini, yaitu minum air. Otak itu 75% air, jadi kalau kamu dehidrasi, ya dia ngambek. Tambah gerakin badan sedikit, tarik napas panjang, boom, kamu kayak di-restart ulang, gratis pula. Fokus bukan soal jadi robot super disiplin. Fokus itu soal kasih ruang buat otak bernapas dan sadar saat perhatian mulai lari. Karena di dunia yang terus teriak, kadang kekuatan terbesar ada di mereka yang bisa tetap diam dan hadir. Kamu pernah mikir, kenapa cara orang belajar atau mikir bisa beda banget? Ternyata, otak kita punya tipe masing-masing, kayak tim sepak bola favorit. Ada si cheetah, cepat, intuitif, dan suka ambil keputusan kilat. Kalau kamu tipe ini, belajar lewat praktek langsung atau pengalaman nyata bakal jauh lebih nendang daripada baca teori panjang lebar. Terus ada owl, si jago analisis. Kamu tipe yang doyan banget ngulik data, mikir logis, dan merasa nyaman dengan detail. Kalau gini, belajar lewat grafik, daftar, dan penjelasan mendalam bakal bikin otakmu nyala. Lalu dolphin, kreatif dan suka ide-ide baru. Kamu yang tipe ini biasanya suka brainstorming, berpikir out of the box, dan lebih mudah paham lewat cerita atau visual. Terakhir elephant, yang empati banget, sensitif sama suasana, dan suka belajar lewat hubungan sosial. Kamu bakal lebih cepat nangkep pelajaran kalau sambil ngobrol, diskusi, atau praktek bareng teman. Kalau kamu mulai kenal gaya otakmu sendiri, belajar bukan lagi beban. Kamu bisa pakai cara yang paling natural dan hemat energi. Jadi, belajar bukan cuma efektif, tapi juga seru dan bikin kamu makin semangat. Jangan begitu dong. Kadang kita mikir, cuma satu langkah kecil, ngapain repot? Tapi justru langkah kecil itu yang punya kekuatan rahasia. Bisa bikin hidup kamu berubah total, pelan-pelan tapi pasti. Bayangin kamu rajin belajar 1% lebih baik setiap hari. Kedengarannya nggak signifikan kan? Tapi coba hitung, dalam setahun, kamu akan jadi 37 kali lebih baik dari posisi awal. Kayak mesin yang terus di-upgrade, makin lama makin canggih. Semua orang sukses itu dulunya pemula yang nggak pernah nyerah buat konsisten. Mereka tahu rahasia sederhana ini, bukan lompatan besar yang bikin perbedaan, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi jangan remehkan kebiasaan kecilmu hari ini. Setiap halaman yang kamu baca, setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan positif yang kamu buat, itu semua nyimpen kekuatan besar buat masa depan kamu. Ingat, perubahan besar itu sebenarnya kumpulan dari hal-hal kecil yang kamu lakukan dengan penuh kesadaran. Mulai sekarang, yuk rayakan setiap kemajuan kecil yang kamu buat. Karena dari situlah cerita suksesmu dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.